Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam breakfast di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus menjadi kutuk bagi setiap kita. Saudara, dalam perjanjian lama, dalam budaya orang Yahudi, bahwa semua orang yang melakukan dosa itu ada di dalam kutuk. Orang yang hidup di dalam dosa itu ada di bawah kutuk. Kutuk karena mereka tidak setia dan tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi kita bersyukur karena firman Tuhan berkata Yesus Kristus menjadi kutuk bagi setiap kita, supaya kutuk yang menghalangi berkat Allah yang dijanjikan kepada Abraham itu sampai kepada saya dan saudara. Dan seringkali waktu kita berbicara, kita dengar tentang berkat atau janji Allah kepada Abraham, janji berkat itu selalu yang ada di pemikiran kita, atau di banyak sekali khotbah kita dengar itu berbicara tentang berkat-berkat finansial. Saudara, waktu saya berbicara tentang hal ini di pagi hari, bukan berarti saya melarang kita atau saya membuat semangat kita menjadi lemah karena ya saya akan berkata bahwa itu tidak berbicara tentang finansial. Tapi saya ingin kasih tahu saudara bahwa itu berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekedar berkat finansial, kekayaan, kehormatan, dan kemasyuran. Berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu berbicara tentang status yang baru bagi setiap keturunan-keturunan Abraham. Saudara ingat waktu Tuhan panggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, Tuhan berkata, tinggalkanlah rumah ayah dan ibumu, tinggalkanlah keluargamu dan pergilah ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saudara, waktu Tuhan panggil Abraham keluar dari rumahnya, bukan hanya sekedar Allah panggil Abraham untuk keluar dari rumah ya, atau seperti kita ketika kita keluar dari rumah, pergi ke MRT, pergi ke kantor, pergi ke gereja, dan pergi ke pasar. Tidak. Tapi Allah berbicara lebih jauh. Allah mau supaya Abraham meninggalkan kehidupannya yang lama, karena Allah mau memberikan kepadanya satu status yang baru. Status yang baru, bukan lagi identitas yang lama, tapi Allah merubah identitas Abraham. Allah merubah kehidupan Abraham. Allah memberikan nama yang baru buat dia. Dulunya namanya Abram menjadi Abraham. Dan saudara, apa yang dilakukan Allah kepada Abraham itu juga ini yang dimaksudkan oleh Paulus dalam suratnya di ayat yang ke-14. Dia katakan begini, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Saya dan saudara. Kita bukan keturunan Abraham, kita bukan keturunan Yakub, saudara. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi janji berkat Allah kepada Abraham itu berbicara tentang roh yang dijanjikan itu. Nah, roh apa yang dijanjikan itu? Di dalam kitab Galatia, Paulus tidak menjelaskan secara detail, tapi di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15, Paulus menjelaskan dengan sangat baik. Dia bilang begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, janji berkat Allah kepada Abraham yang diteruskan kepada kita orang percaya adalah janji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara, kalau kita menerima Dia, percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi kutuk bagi setiap kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita diterima di hadapannya menjadi anak bukan karena apa yang kita perbuat. Kita diterima di hadapannya menjadi anak karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan saudara, status sebagai anak Allah itu jauh lebih hebat daripada sekedar berkat finansial. Saudara pernah melihat orang yang sangat mengandalkan kemampuan finansialnya. Suatu hari nanti mereka juga akan mengalami kesulitan. Ketika ada persoalan yang berat, ketika kesehatan terganggu, uang tidak mampu
menyelamatkan manusia. Tapi kalau kita punya satu pemahaman yang benar bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa roh yang ada dalam kita ini adalah roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, maka tidak peduli keadaan kita, tidak peduli apa yang kita miliki, tidak peduli seberapa banyak yang kita punya, kita adalah anak-anak dari Allah. Kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga, Bapa yang berkuasa atas segala sesuatu, Bapa yang menjadikan langit dan bumi, Bapa yang punya segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Saudara, kita tidak mungkin dibiarkan sendirian. Kita tidak mungkin mengalami sesuatu yang sangat sulit sehingga kita kehilangan atau terputus dari kasih-Nya. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada satu kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, saya ingin terus mendorong kita supaya kita berpengharapan di dalam Dia, bahwa kalau hari ini saudara menjadi orang percaya, jangan pernah takut menghadapi persoalan, karena saudara adalah anak-anak dari Allah. Saudara adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Saudara punya akses langsung kepada Bapa. Saudara bisa berdoa dan berkata, datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, dan jadilah kehendak-Mu. Saudara bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara bisa panggil Dia, dan Dia melakukan sesuatu buat saudara. Dia bisa menguatkan saudara, Dia bisa membangkitkan saudara, Dia bisa membukakan pintu buat saudara. Dia juga bisa melakukan apa yang saudara pikir tidak mampu untuk Dia lakukan, karena Dia Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal. Jadi hari ini, pagi hari ini kita belajar bahwa kita adalah anak-anaknya Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk salib yang sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Sehingga hari ini kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami ini adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur, kami bangga menjadi kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan pagi hari ini hamba berdoa, biarlah setiap kami yang mendengarkan breakfast pagi hari ini, kami dikuatkan, hidup kami dipulihkan, hati kami diubahkan. Kami yang sebelum ini mungkin merasa gagal dalam hidup kami, merasa sendirian, tapi dengan pemahaman yang benar tentang siapa kami di hadapan-Mu, kami menjadi orang-orang yang kuat, kami menjadi orang-orang yang tangguh dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa dalam ibadah tengah minggu nanti malam. Kita akan belajar tentang kita dipilih oleh Allah. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.